Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia dengan panjang 99.083 km yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Lalu, potensi-potensi apa sajakah yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan tentunya dapat memajukan perekonomian Indonesia? Simak penjelasannya berikut ini. Potensi sumber daya hayati dan budidaya. Potensi sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEE. Luas terumbu karang milik Indonesia yang sudah terpetakan mencapai 25.000 km persegi. Namun sayangnya dari total yang ada hanya 6,56% terumbu karang yang dalam kondisi sangat baik. Kondisi baik sebesar 22,96%, kondisi cukup sebesar 34,30%, dan kondisi rusak sebesar 36,18% per tahun 2017. Laut Indonesia juga memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 biota terumbu karang. Sumber daya ikan di Laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia. Menurut Food and Agricultural Organization, potensi sumber daya perikanan tangkap laut Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun, dengan tingkat pemanfaatan mencapai 5,71 ton per tahun. Sedangkan potensi budidaya payau atau tambak mencapai 913.000 hektar. Sumber daya hayati laut kita selain memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, juga mempunyai luas habitat yang besar, yaitu 2,4 juta hektar kawasan hutan bakau. Secara biologi, kawasan pesisir dan laut Indonesia juga mempunyai nilai global, karena perairan Indonesia merupakan tempat bertelur ikan-ikan yang bermigrasi, seperti tuna, lumba-lumba, dan berbagai jenis ikan paus serta penyu. Potensi yang kedua yaitu potensi sumber daya mineral dan energi. Sekitar 70% produksi minyak dan gas bumi Indonesia berasal dari kawasan pesisir dan laut. Dari 60 cekungan yang potensial mengandung migas, 40 cekungan terdapat di lepas pantai, 14 di kawasan pesisir, dan hanya 6 yang ada di daratan. Dari seluruh cekungan tersebut, potensinya diperkirakan sebesar 11,3 miliar barel minyak bumi. Cadangan gas bumi di kawasan ini diperkirakan sebesar 101,7 triliun kubik. Selain itu, kawasan ini juga kaya akan berbagai jenis bahan tambang dan mineral yang persebarannya dapat dilihat dalam peta ini. Potensi yang ketiga yaitu potensi industri dan jasa maritim. Sehubungan dengan Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah pesisir dan lautan yang luas, maka industri dan jasa maritim yang potensial untuk dikembangkan adalah yang pertama yaitu galangan kapal yang persebarannya dapat dilihat dalam peta. Kemudian yang kedua, industri mesin dan peralatan kapal, industri alat penangkapan ikan seperti jaring, pancing, fish finders, pancing, dan lain-lain, industri kincir air tambak, pompa air, dan lain-lain,
kabel bawah laut dan fiber optik, penginderaan jauh, GPS, GIS, dan ICT lainnya. Potensi yang keempat yaitu potensi transportasi laut. Seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari poros Atlantik ke Asia Pasifik, saat ini 70% perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia Pasifik. Sekitar 75% produk dan komoditas perdagangan ditransportasikan melalui laut Indonesia. Oleh karena itu, transportasi laut berperan penting dalam dunia perdagangan internasional maupun domestik. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memang amat membutuhkan transportasi laut. Namun, Indonesia ternyata belum memiliki armada kapal yang memadai dari segi jumlah maupun kapasitasnya. Sekitar 97% dari total barang dan komoditas yang diekspor dan diimpor oleh Indonesia diangkut oleh kapal-kapal asing, dan sekitar 55% dari total barang dan komoditas yang ditransportasikan antar pulau di perairan laut Indonesia diangkut juga oleh kapal-kapal asing, sehingga masih potensial untuk dikembangkan. Selain meningkatkan pendapatan negara, juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah telah berupaya, salah satunya dengan menentukan ALKI, membenahi manajemen pelabuhan, dan adanya tol laut. Potensi yang kelima yaitu potensi pariwisata bahari. Indonesia memiliki potensi pariwisata bahari yang memiliki daya tarik bagi wisatawan. Posisi Indonesia yang strategis dengan memiliki estetika lingkungan yang sulit ditandingi oleh negara kepulauan lain, seperti gugusan pulau yang indah dan kekayaan keanekaragaman sumber daya hayati, menjadikan potensi ekonomi dari kegiatan pariwisata alam dan pariwisata bahari dengan segala variannya. Potensi tersebut tentu didukung oleh kekayaan alam yang indah dan keanekaragaman flora dan fauna yang dimiliki Indonesia. Potensi kekayaan maritim yang dapat dikembangkan menjadi komoditi pariwisata di laut Indonesia antara lain wisata bisnis, wisata pantai, wisata budaya, wisata pesiar, wisata alam, dan wisata olahraga. Dengan banyaknya potensi maritim yang dimiliki Indonesia, dibutuhkan komitmen penuh dan kuat dari pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk melaksanakan kebijakan pembangunan berbasis kelautan, sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat di dunia.